Ih, tapi kayak gerak. Ini buka. Wow, wah, luar biasa ini isinya. Ya ampun, emas uang. Ya ampun. Hah, ini be. Ya ampun. Ini harta kau benar-benar luar biasa ini. Ya ampun. Aduh, tapi takut nih. Wah, luar biasa ini. Isinya banyak banget. Ya ampun. Gimana kita bawa pulang aja? Amin. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang berbeda, tentunya dan pengetahuan yang berbeda pula yang akan kita tangkap nanti. Begini teman-teman, perjalanan dikir jalan terus. Dikir itu ingat itu eling itu sadar. Yuk kita ikuti sampai selesai supaya menjadi berkah ilmu buat kita. Nah teman-teman, lihatlah tuh di pegunungan itu terdapat air terjun curug ya, dan ada rahasia tersembunyi di balik curug itu, yaitu ada brankas emas dan juga brankas uang di situ, tapi tidak ada yang berani ngambil. Nah, untuk itu mari kita dekati saja, kita pelajari, barangkali itu juga adalah sebuah petunjuk buat kita. Tonton sampai selesai supaya paham. Yuk. Wah. Oke, sahabat semuanya, kembali pada perjalanan dikir jalan di lokasi yang berbeda. Nah, kita sebelumnya mari kita lihat dulu suasananya di sini, teman-teman. Kamera bisa diputar ke sana. Tuh, ada air terjun di sana dan alam semesta yang hijau, yang seger, yang adem di sini. Nah, disinilah tempatnya untuk kita mengawali, untuk setting batin kita, setting adem ayem tentrem. Karena ini perjalanan dikir jalan, bukan perjalanan explore ya, tapi dikir jalan, yaitu mengartikan sebuah karya-karya Tuhan yang dijabarkan di alam semesta ini. Tentunya ini adalah sebuah petunjuk, dan saya bukan sebagai guru di sini, akan tetapi kita sama-sama pejalan yang belajar untuk tahu, untuk mengerti arah angin kehidupan ini. Nah, maka dari itu, yuk kita sambil berjalan untuk mengkaji dari setiap yang dijabarkan di alam ini, yang tujuannya pasti tentu untuk kebermanfaatan banyak orang ya. Karena rawan ini, hati-hati jalannya seperti ini. Kita dulu saya mencari celah yang bagus. Nah, ini teman-teman, kita pandang di sana. Itu unik sekali, tetapi kita bukan hanya melihat keunikannya, tetapi ada misteri yang tersembunyi, yang samar-samar yang disampaikan oleh lokasi ini. Apa, Kang? Jadi tuh di sebelahnya itu seperti dinding emas tuh, perhatikan tuh di sana. Nanti kita dekati sana, itu ada misteri apa di balik semua ini, kok semuanya emas, gak ada yang ngambil. Nah, yuk. Dan ada pula misteri yang lain, misteri yang samar-samar. Di antaranya itu ada hati-hati nih di sini ya. Nih, ada brankas di sana yang tersimpan di sana, tidak ada yang berani membuka, tidak ada yang berani ambil karena berat ya. Jadi brankas entah itu isinya apa, itu diyakini sebagai brankas. Karena apa? Sudah diteliti oleh beberapa orang, para ahli, yaitu ahli supernatural dan juga yang lainnya, tapi tidak ada yang berani ngambil, nggak tahu apa, mungkin ada penjaganya. Oke, yuk kita kaji saja. Sebenarnya ini brankas apaan? Mungkin juga ini brankas emas ataupun brankas uang di sana. Kok nggak masuk akal, Kang? Karena nggak masuk akal, mari kita kaji. Nah tuh, nih suasana sudah mulai panas nih. Tuh, terlihat cahaya emas di sana tuh. Oke, yuk pelan-pelan yuk.
Nah, kalau seperti ini kan asik ya. Kita menikmati suasananya, yaitu suasana yang sejuk, yang adem, yang panoramanya itu membuat kita semakin adem hatinya ya, batinnya. Maka dari itu saya selalu mengingatkan kalian, teman-teman kita, untuk disetting batinnya, setting adem ayem, tentrem. Udah deh, kita abaikan yang membuat kita tidak adem, bahwa kita sesungguhnya sudah adem ayem ya. Yuk. Wah, unik sekali nih suasananya nih, keren, penuh cahaya keemasan di sana. Ini memang betul ini berlapis emas ataupun ini nyata emas di situ tuh, di air terjun ini. Unik sekali. Inilah sebuah mahakarya Tuhan, mahakarya Tuhan dengan yang luar biasa ya. Tentu Tuhan ini menciptakan ini ada maksudnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya baik buat kita, petunjuk buat kita. Nah, yuk kita mencoba untuk mendekatinya, membaca, mengikro. Ya, ini medannya agak begitu ini, agak lumayan, harus hati-hati. Kameranya juga hati-hati, ini takutnya kepleset. Oke. Nah, ya di sinilah. Tuh, kita lihat lagi sebuah makarya ini yang atau tadi kelihatan emasnya, kelihatan nggak di kamera? Ada ya? Oke. Kita dekatin aja yuk. Lewat jalur sini. Hati-hati. Oke. Alhamdulillah. Di sini penuh bebatuan yang unik-unik nih. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kecoklatan. Wah, luar biasa ini. Coba lihat teman-teman. Dengan melihat ini, kalian mungkin akan bisa menginstal sebuah mahakarya Tuhan ini, yaitu instal keberlimpahan. Mengiyakan bahwa kita sudah dipenuhi emas, kesadaran emas nih. Kesadaran bahagia itu ada emas semuanya tuh, perhatikan tuh. Wah, luar biasa. Oke, yuk. Ya iya. Oke. Nah, di manakah yang dimaksud dengan berangkas itu? Katanya di area sini katanya. Oke, pelan-pelan. Lah, mungkin ini nih. Nih, coba perhatikan nih. Nih. Apa itu? Ini berangkasnya ini. Berangkasnya? Ya ini. Jadi berangkas ini ceritanya ini. Kalau nggak salah ini berangkas ini kan, nih. Jadi isinya ini luar biasa karena di dalamnya, tapi tidak ada yang berani ambil dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Nih, ini tutupnya ini, perhatikan nih. Tuh, cuman kita nggak tahu kuncinya. Apakah ini akurat nih? Memang terkesan seperti batu biasa ya, tapi ini luar biasa ini berangkas nih. Buktinya ini teman-teman nih, garisnya ini. Sahabat semuanya. Barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ini tutupnya ini mungkin nih di bagian sini nih. Nah, sampai ke sana. Tuh. Ih, tapi kayak gerak. Ini buka. Wow. Wah, luar biasa ini isinya. Ya ampun. Emas, uang. Ya ampun. Hah, ini be. Ya ampun. Ini harta kau benar-benar luar biasa ini. Ya ampun. Aduh, tapi takut nih. Wah.
luar biasa ini. Isinya banyak banget. Ya ampun. Gimana kita bawa pulang aja? Amin. Jangan dulu tadi takutnya ini loh. Tuh, nutup lagi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Nutup lagi. Dulu. Berarti ada gemboknya nih. Terus siapa tadi yang buka siapa? Hah? Jangan-jangan. Siapa tadi yang bukain? Punten, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ini berangkasnya murid kamu ini asli ya, maksudnya emas atau bukan? Kok hitam ya? Astagfirullahaladzim. Ini mungkin di dalamnya besi mungkin ya, di dalam ini nih. Waduh. Mari kita sinkronkan dulu batin kita supaya kita betul-betul mengakses ini, supaya bagaimana cara kuncinya supaya kita bisa buka lagi. Wah, nanti semua kebagian ya. Kalau bisa. Saya bawa karung ya. Nggak muat pakai gerobak. Kayak yuk sini ada dulu. Kayak sini ada dulu. Nih teman-teman nih. Ini dindingnya nih emas nih. Nih. Ini emas ya. Dinding sampai ke sana emas semua tuh. Tuh. Emas semua. Ini luar biasa. Wow. Keren banget. Yuk ke sana dulu yuk. Nanti kita cari petunjuk dulu. Cari petunjuk dulu. Barangkali ini bagus buat kita. Ayo. Waduh. Bisa kaya raya itu, bro. Kaya raya semuanya nanti. Yuk. Luar biasa. Nih. Tuh. Kesini tuh. Emas semua nih. Luar biasa. Wow. Mari kita sentuh emasnya teman-teman ya. Nanti kita sentuh. Ini yang mungkin murni semua ini. Wow. Seperti mimpi. Seperti mimpi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak hilang nih. Emasnya saya sentuh nih. Nih. Emas semua. Luar biasa. Wow. Keren. Rasakan sensasinya teman-teman. Rasakan nih. Wow. Mas asli. Emas asli ke sana tuh. Semuanya. Ya iya. Tapi itu ada gerak-gerak apa itu? Sebelah sini. Tadi kayak batu itu kayak gerak-gerak tuh. Oh ya. Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Yuk ke sana yuk. Apakah ada biawak? Biawak gede gitu. Cek sini. Ya makanya itu. Yuk. Ini nih gerak-gerak sini nih. Sini. Ini. Tuh gerak-gerak kan? Nih. Tuh. Apa ini? Apa ini? Ya ampun. Itu tuh. Ya ampun. Hidup. Ya ampun. Tuh. Ya ampun. Ini. Astagfirullahaladzim. Kok jadi hitam? Astagfirullahaladzim. Ih. Kayak orang tapi ini wujudnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Mbak. Punten. Tuh kan. Tuh. Dia tahu bahasa kita nggak? Mbak. Assalamualaikum. Tadul dulu. Apakah mungkin ini si penjaga berangkas tadi nih? Ya ampun. Iya. Bisa jadi ini tadi ya buka ini. Oke, yuk. Kita pelan-pelan dulu. Mbak. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Aduh. Assalamualaikum, Mbak. Punten. Oh. Kita bicaranya jangan dengan bahasa ini, bahasa batin saja supaya nyambung. Baik, Pak. Assalamualaikum, Mbak. Punten. Nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nyambung. Mbah, perkenalkan Hetarto, Mbah.
Saya dari Cilacap. Saya mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan, dan mohon maaf juga atas mengganggu kami yang tidak sopan. Kami betul-betul minta maaf. Oke, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Mbak, siapa namanya Mbak? Oke. Oke. Mbah Curug Emas. Curug Emas ini nama tempat apa nama jenengan, maaf? Oh, berarti beliau dipanggil nama Mbah Curug Emas gitu. Baik Mbah. Kami ingin bertanya sesuatu Mbah tentang panjenengan, kalau bila diizinkan Mbah. Iya, apa bener Mbah yang jaga itu tadi brankas di sana Mbah, di sebelah situ? Oh, berarti tadi jenengannya buka. Alhamdulillah. Kita bertemu langsung dengan penjaganya ini, penjaga brankas tadi. Kalau begitu Mbah, saya ingin bertanya kepada panjenengan. Karena gini Mbah, saya sebelum ke sini itu sudah banyak diceritakan oleh orang-orang tentang adanya brankas di sini, yang ternyata tadi saya sudah lihat sendiri. Isinya ada uang, ada emas, dan luar biasa ini. Apakah ini nyata Mbah? Maaf. Nyata. Nah terus itu untuk siapa? Isi daripada brankas itu sebenarnya untuk siapa Mbah? Nggih. Nggih. Nggih Mbah, maaf Mbah. Nggih. Untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan banyak orang. Lah terus kalau boleh tahu, apakah harus ada kuncinya, harus dibuka, itu bagaimana caranya Mbah? Mohon maaf. Oke. Oh, kita katanya harus tenang batinnya dulu. Beliau nanti akan menerangkan. Kalau kita batinnya tidak tenang, mungkin sulit untuk memahaminya. Baik Mbah, insya Allah saya siap untuk menerima wejangan panjenengan itu sebenarnya bagaimana kuncinya Mbah. Nggih. Nggih. Mungkin Mbah. Oh, kalau begitu berarti semua berkesempatan menerima isi brankas ini Mbah. Luar biasa. Ini teman-teman, kalian semua itu berkesempatan pasti mendapatkan isi dari brankas ini ya. Tetapi kuncinya tadi Mbak memberikan sedikit caranya membuka kuncinya. Kuncinya ternyata dalam diri kita masing-masing. Kunci dalam batin kita, kunci batin kita yang selama ini kita kekunci batinnya ya, sehingga tidak bisa dialiri, tidak bisa menerima rezeki dari brankas ini. Nah, nanti kita tanyakan dulu, kita harus bagaimana Mbah supaya kita betul-betul mudah mendapatkan itu Mbah. Nggih. Nggih. Oh, nggih Mbah. Ini teman-teman, ternyata yang terkunci bukanlah brankas itu, tetapi brankas batin kita, brankas diri kita. Nah, ini sebuah makna perumpamaan, makna siloka, makna sanepak, makna kias. Yang sesungguhnya mengunci itu kita sendiri, mengunci aliran rezeki, sehingga kita tidak bisa dialiri rezeki. Dan caranya tadi Mbak mengatakan bahwa kita harus atur frekuensinya, frekuensi batinnya. Frekuensi batin itu harus mengiyakan kita itu selaras, maksudnya selaras dengan energi keemasan yang disampaikan di sini nih. Alam semesta sudah memberikan kuncinya. Dari tadi aliran air di emas ini, kita harus menyamakan frekuensi, jangan di frekuensi yang lama,
di frekuensi yang lama itu kita selalu keadaannya mengeluh, selalu keadaannya kekurangan. Nah, itulah bukan frekuensi kita. Harus di frekuensi yang sama, yang selaras, yaitu penuh rasa syukur. Sudah mengalami bahagia, mengalami sudah di banyak rezekinya. Banyak rezeki yang disampaikan seperti alam ini nih. Selalu basah. Basah itu basah batinnya, basah perasaannya. Hati adem, ayem, tentrem, penuh rasa syukur. Rasa keemasan ini dalam diri kita, kesadaran emas. Maka berangkasnya terbuka. Berangkasnya terbuka mengalir melalui kita. Ini masa perumpamaan. Bukan berangkas itu yang dimaksud. Ini adalah sebuah simbolis, teman-teman. Nah, kalian pasti akan terbuka berangkasnya dan dialir rezeki ketika memahami pitutur ini. Nah, selaraskan batinnya, adem, ayem, tentrem, penuh rasa syukur, dan delete diri kita yang lama. Diri kita yang lama yang hasil program orang. Jadi kita menjadi diri sendiri yang sudah berlimpah, sudah bahagia, karena sejatinya kita sudah berlimpah. Maka kita kembali pulang kepada kesadaran yang asli. Nah, disitulah saatnya, titiknya, berangkasnya terbuka dalam diri kita, akan bisa dialiri berbagai rezeki yang berlimpah ruah. Kita tidak pernah kekurangan. Kita memantaskan diri karena kita adalah sebuah realita ini adalah pencerminan daripada isi hati kita. Dan uang, emas, dan lain sebagainya adalah energi. Kita harus samakan frekuensi energi ini kepada diri kita supaya selaras, sehingga berangkasnya terbuka. Gimbah, kok lebih seperti itu gimbang, nggih? Nggih. Berarti ini sudah saatnya dibagikan kepada orang-orang. Tetapi selama ini orang-orang tertutup sendiri, mengunci batinnya sendiri, gimbah. Oh, baik, Mbah. Nggih. Insyaallah, Mbah. Nggih. Insyaallah saya sampaikan kepada orang-orang untuk membuka kunci batinnya sehingga bisa dialiri oleh semesta ini dengan berbagai berlimpahan yang ada, nggih. Baik. Nggih, Mbah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Kayak ngimpi. Luar biasa ini. Gini teman-teman, ini sebuah pitutur yang baik buat kita. Bagi siapa saja yang ingin atau mau mengizinkan menerima rezeki dari berangkas semesta, yuk kita selaraskan isi batin kita dan hapus diri kita yang lama, diri kita yang gembrungsung, untuk mengiyakan kita sudah berlimpah, sudah dibahagia. Nah, kita selaras dengan alam semesta ini, maka kita sudah mengalami berlimpah, mengalami rezeki, mengalami berangkas dari semesta ini. Wah, luar biasa. Yuk. Alhamdulillah. Lalu emas yang mana ya? Itu kan tadi simbolis. Simbolis buat kita yang ada di alam semesta ini, berangkas semesta. Wah. Emas segede apa ya? Alhamdulillah sahabat semuanya. Mari kita renungkan bareng-bareng dengan ketenangan batin. Buka lebar-lebar hatimu, ya. Lepaskan semua penat, lepaskan semua kegelisahan, dan dengarkan ini. Mari kita buka berangkasnya. Kita mengizinkan rezeki datang melalui kita, yaitu berangkas semesta, berangkasnya Tuhan yang akan dibuka. Tapi kita sendiri yang membukanya. Kuncinya ada di kita masing-masing, di hati kita, di perasaan kita. Mengizinkan, kita memantaskan diri untuk menerimanya. Dengan cara apa? Dengan cara selalu bersyukur. Dan delete-lah diri kita yang lama, diri kita yang hasil program orang yang mengatakan kita adalah orang yang miskin, kita adalah orang yang susah. Diganti anggapannya, prasangkanya.
Saya adalah orang yang kaya raya, kaya adalah orang yang bahagia. Menusuk, merasakan sensasinya, bukan cuma di bibir tapi rasakan. Sudah mengalami, sudah bahagia, maka akan selaras dengan alam semesta. Tibalah rezeki datang kepada kita secara nyata. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya maksud dan kalian pasti akan mengalami hidup yang berlimpah, sehat, makmur, jebajibur, dan disukai banyak orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jebajibur.